yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yang lengkap, kesehatan yang selalu digunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal ibadah, menambah amal soleh buat kita hidup nanti di dalam akhirat. Dan semoga segala hajat kita dunia dan akhirat kalau Allah mengabulkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia dan ataupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan kelancaran selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah ditilkan yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana amin. Ya Rabbil balik maqasidana
Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat, di mana hari kiamat ini adalah merupakan perkara yang telah dijanjikan oleh Allah dan pasti akan tiba pada waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan tiba. Kedatangannya tidak diragukan. Kedatangan hari kiamat, kata Allah dalam Al-Quran, la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah hari kiamat datang kepadamu illa baghtah, melainkan tiba-tiba. Jadi datangnya atau tibanya atau terjadinya hari kiamat itu secara tiba-tiba. Tahu-tahu bumi seluruhnya guncang gempa yang sangat dahsyat, sebagaimana dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah Allah telah berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan seterusnya. Apabila bumi oleh Allah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyatnya, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, termasuk gunung meletus mengeluarkan beban berat yang dikandung di dalam gunung akan keluar semuanya, muntah. Pada waktu itu manusia akan berkata, malah ada apa ini? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti seluruh umat manusia yang sedang dalam keadaan oleh Allah dikumpulkan di suatu padang yang bernama padang mahsyar, setelah mereka dibangkitkan kembali oleh Allah, setelah mereka dihidupkan kembali oleh Allah, lalu kemudian mereka digiring dihalau oleh Allah ke padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik dan buruk yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Maka di hari kiamat di padang mahsyar seluruh umat manusia akan sangat amat membutuhkan yang namanya syafaat. Syafaat secara bahasa artinya pertolongan. Seluruh manusia di hari kiamat ingin selamat dari berbagai macam huru hara, ajab, malapetaka yang ada di hari kiamat. Dengan demikian sudah barang tentu seluruh manusia di hari kiamat ingin selamat. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi, sahabat utama beliau yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, yasma'u yaumal qiyamati salah satu al-anbiya summa ulama summa syuhada. Ada 3 golongan di hari kiamat yang akan memberikan syafaat
yang akan memberikan pertolongan. Artinya yang 3 golongan ini memang oleh Allah sudah diberikan izin untuk memberikan syafaatnya. Yang pertama, kata Nabi, al-anbiya'u, seluruh para nabi mereka diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya masing-masing. Nabi Adam diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya. Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Masing-masing mereka telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya masing-masing. Syafaat terbesar adalah syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Karena memang beliau diutus oleh Allah kalamnya untuk seluruh umat manusia. Arsalallahu linnasi kaffah. Allah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia secara universal, secara menyeluruh. Maka beliau diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi tidak semua manusia di hari kiamat layak mendapatkan syafaat dari beliau. Sudah barang tentu orang-orang yang akan memperoleh syafaat dari beliau, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau, sudah barang tentu adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada beliau, dan mereka mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi larangan beliau, dengan mengikuti dan meneladani akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, uswatun hasanah yang terbaik, dengan mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kepada ijma para sahabat, dan kepada ahlul bait beliau, dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mereka itulah orang-orang yang berhak, pantas, layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Dan adanya syafaat beliau untuk seluruh umat manusia di hari kiamat adalah merupakan sesuatu yang hak, yang beliau tegaskan dalam sabdanya, syafaati yaumal qiyamati haqqan, syafaatku di hari kiamat adalah hak. Itu kata beliau. Artinya beliau telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, sehingga beliau mengatakan syafaati yaumal qiyamati haqqun, syafaatku di hari kiamat adalah hak. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, maka barang siapa yang tidak percaya terhadap kebenaran adanya syafaatku di hari kiamat, lam yakun min ahliha, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya supaya kelak di hari kiamat
kita mendapatkan syafaat dari beliau di samping kita membuktikan kecintaan kita, kesetiaan kita kepada beliau dengan melaksanakan, dengan mengamalkan, dengan mengaplikasikan, dengan merealisasikan, dengan memanifestasikan, dengan mengimplementasikan beberapa perkara yang telah saya sebutkan tadi, juga diantaranya dengan berdoa kepada Allah setiap selesai sholat 5 waktu, mohon kepada Allah, mohon syafaat dari kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat, di mana pada hari itu la yanfa'u, tidak berguna, malun, harta benda, wala banun, dan tidak pula berguna keturunan. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan materi, bukan uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, triliunan, susah banget. Triliunan. Bukan makanan yang banyak, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan apa-apa, bukan pekerjaan. Di hari kiamat yang kita butuhkan adalah syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dia nggak butuh materi. Orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dia nggak butuh uang. Kalau umpama ada orang sedang sakarat ditawarin uang 1 triliun, dia nggak mau. Yang dia inginkan selamat ketika sakaratul maut dari godaan setan, mati membawa iman, bukan uang. Orang yang sedang sakaratul maut, dia nggak butuh makanan, dikasih makanan yang lecet-lecet dia nggak butuh. Dia butuh keselamatan, butuh husnul khotimah, butuh rezeki berupa husnul khotimah. Atau ibaratnya seperti umpama orang yang sedang dalam hanyut terbawa arus banjir bandang. Di saat itu yang dia butuhkan bukan uang. Uang sebanyak apapun dia nggak butuh. Yang dia butuhkan hanya ban dalam mobil untuk supaya dia bisa berenang. Yang dia butuhkan keselamatan. Karena uang bukanlah merupakan sesuatu jaminan mutlak orang bisa selamat. Bahkan justru kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan uang, berapa banyak nanti di akhirat orang masuk neraka gara-gara uang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di hari kiamat yang kita butuhkan bukan materi, bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan. Saat itu di hari kiamat yang kita butuhkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu golongan pertama yang telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Golongan pertama adalah al-anbiya, para nabi.
Golongan yang kedua, yang telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, summal ulama. Kemudian golongan yang kedua yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah para ulama. Para ulama, guru-guru kita. Akan tetapi tentu tidak semua ulama bisa memberikan syafaat, tergantung ulama. Ulamanya ulama model, ulama kayak apa? Kalau ulamanya hanya sekedar ulama-ulamaan, kemudian kita ikut ulama-ulamaan, jangan-jangan daerah masuk surganya pun surga-surga. Tentu ulama yang benar-benar ulama, ulama yang benar-benar warasatul anbiya, ulama yang benar-benar melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Ulama yang konsisten, komitmen, tetap berpegang teguh, memegang amanah kepercayaan dari para rasul. Bukan ulama-ulamaan, bukan ulama su, bukan ulama busuk, bukan ulama yang menghalalkan segala macam cara, bukan ulama yang berpaham materialisme, bukan ulama yang berpaham rasionalisme, bukan ulama yang berpaham sekularisme, bukan ulama yang berpaham pluralisme, bukan ulama yang berpaham liberalisme, bukan. Tapi ulama yang benar-benar ulama warasatul anbiya. Karena di akhir zaman sekarang ini ulama terbagi dua. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang bengkok. Ada ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Yang Allah katakan halal, dia katakan halal. Yang Allah katakan haram, dia katakan haram. Takut, tidak mau merubah hukum Allah. Itu ulama yang lurus. Tapi ada juga ulama yang bengkok, enggak lurus. Yang Allah katakan halal, dia berani katakan haram. Yang Allah katakan haram, dia berani katakan halal. Yang Allah larang, dia bolehkan. Yang Allah bolehkan, dia haramkan. Merubah hukum-hukum Allah. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai keinginannya. Artinya dia menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Yang penting dapat materi, yang penting dapat uang, yang penting dapat jabatan, yang penting dunia. Masa bodoh dengan hukum agama. Nah, ulama yang seperti ulama yang sesat, ulama yang sesat dan sesat. Bukan ulama yang seperti ini yang akan memberikan syafaat kepada kita, bukan. Tapi ulama yang warasatul anbiya, ulama yang lurus, ulama yang tetap memegang amanah dari para rasul untuk melanjutkan perjuangan dakwah para rasul, menegakkan agama Allah di muka bumi. Nah, ulama yang seperti ini yang akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kalau kita mau mengikuti ulama, lihat dulu ulamanya model kayak apa. Jangan sampai salah ikut, nanti tersesat. Nah, kalau orang mau ke neraka masa diikutin terus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Dan kita pun diperintahkan memuliakan ulama, tentu ulama yang lurus, tentu ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang wajib kita ikuti, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, yang wajib kita anggap sebagai guru rohani kita, tentu ulama yang benar, ulama yang istiqomah, ulama yang jujur. Kalau sekedar pinter, sekarang banyak orang pinter, tapi buat apa? Kalau kepinteran digunakan untuk
minterin orang lain. Buat apa kepintaran kalau digunakan untuk membodoh-bodohi masyarakat? Buat apa kepintaran kalau hanya digunakan untuk menyesatkan umat? Nggak ada artinya. Yang kita butuhkan, yang umat butuhkan bukan sekedar pintar, tapi juga benar, jujur. Buat apa kalau pintar tapi kebelimir? Nggak ada manfaatnya. Artinya kepintaran, titel, profesor, dokter itu bukan jaminan mutlak. Lalu kemudian dia merasa dirinya paling benar, tidak. Berapa banyak orang-orang berilmu tapi disesatkan oleh Allah, disesatkan hidupnya oleh Allah. Dia terombang-ambing dalam kesesatan. Allah memberikan keleluasaan dalam kesesatan. Banyak ulama-ulama yang disesatkan oleh Allah. Nah, tentu yang kita bukan ulama yang sesat. Karena kata Nabi, beliau bersabda dalam sebuah hadis, saya zaman ala ummati la yabqal islam illa ismu wa la minal qur'an illa rasmuhu wa masajidu ma'amiratun wa hiya kharabu minal qadai wa saru man tahta alis sama al ulama isu min 'indim takhrijul fitan wa ta'ammu fihi. Ini hadis ada dalam kitab Mustalahul Hadis. Artinya akan datang suatu zaman, akan tiba suatu masa di mana pada masa itu, pada zaman itu nanti Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulis. Artinya banyak orang mengaku Islam tapi jauh dari ajaran Islam. Banyak orang mengaku Islam tapi berani meninggalkan ajaran Islam. Bahkan ngakunya Islam tapi kok justru malah melecehkan ajaran Islam, malah menghina ajaran Islam, malah menodai, menistai ajaran Islam. Kan lucu. Mengaku Islam tapi menghina Islam. Itu akan terjadi dan sudah terjadi banyak. Ya, di antara contohnya yang banyak jadi buah bibir masyarakat di YouTube ya, seperti misalnya seperti Nikita Mirjani, itu kan namanya Islam, tapi dia selalu berpihak kepada orang-orang liberal, orang-orang yang pahamnya relativisme, skeptisisme, ngomongnya susah banget ya. Agnostisisme, ateisme, pokoknya sepilis lah, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Banyak ngakunya Islam tapi ucapan-ucapannya udah nggak Islami lagi, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya tidak menunjukkan sebagai orang Islam. Ngakunya Islam tapi menghina ajaran Islam, menghina ulama, menghina para habaib. Apakah yang seperti ini masih pantas, masih layak disebut orang Islam? Para jamaah, ini nanti akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu Islam tinggal nama doang. Banyak orang Islam tapi jauh dari ajaran Islam. Al-Quran tinggal tulisan doang. Artinya banyak orang menyatakan ini beriman kepada Al-Quran, tapi Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dihinakan, Al-Quran dinistai, Al-Quran dimanipulasi, Al-Quran dirubah-ubah ayatnya, hukumnya, Al-Quran dipermainkan, Al-Quran hanya sebatas seremonial, Al-Quran hanya sebatas di-MTQ tapi nggak diamalkan isinya. Itu kan nginjak-nginjak Quran. Banyak orang pandai baca Quran, dia pandai baca Quran, dia baca Al-Quran ayat tentang sholat tapi dia nggak sholat. Itu kan artinya ngejek Quran itu. Ayatnya dibaca tapi isinya nggak dilaksanakan. Itu kan masuk dalam kategori makna menghina Al-Quran. Banyak ulama-ulama yang hafal Quran,
tapi malah justru isinya dilecehkan. Itulah yang dimaksud Al-Quran tinggal tulisan orang, tinggal formalitas orang. Ya termasuk kita di rumah kita masing-masing mungkin punya Quran tapi jarang dibaca. Jangankan diamalkan, dibaca aja kagak. Yang kita baca sehari-hari Facebook, baca Instagram, TikTok, YouTube, YouTube, apalagi itu, WA, WhatsApp, apalagi itu. Ya udah tadi ya. Al-Quran memang ada di buku tapi jangan dibaca. Jangan dilihat, jangan kita lihat sinetron. Itulah yang dimaksud Al-Quran tinggal tulisan orang. Para jamaah. Kemudian kata Nabi, wa masajidu amiratun wa hiya kharabu minal badai. Nanti di akhir zaman di berbagai tempat, di perkampungan, di pedesaan, di perkotaan, umat Islam ramai-ramai bangun masjid. Masjidnya bagus-bagus, mega-mega. Tapi yang salat berjamaahnya sedikit. Nah, apalagi subuh. Kalau maghrib yang salat berjamaah banyak, biasa. Udah biasa itu di mana-mana yang namanya salat maghrib berjamaah banyak. Nggak aneh, biasa. Bisa banyak, biasa nggak aneh. Yang luar biasa kalau salat subuh berjamaahnya banyak, itu luar biasa. Bahkan banyaknya umat Islam yang melaksanakan salat subuh berjamaah banyak, itu menjadi patokan kekuatan Islam di suatu daerah. Sehingga kata Nabi, jika kau ingin tahu suatu daerah itu Islam yang masih kuat, lihat salat berjamaah subuhnya banyak nggak? Kalau maghrib berjamaah itu udah biasa lah. Nah kalau kita bisa subuh berjamaah itu luar biasa. Ini kadang-kadang kan, kadang-kadang tapi kadang-kadang yang notabene santri aja tinggal di kampung subuh nggak berjamaah. Banyak nggak? Jujur aja banyak nggak? Iya. Ada yang seperti itu ada? Ada. Mana orang buat tempeleng nih? Tapi tempelengnya pakai uang gambar patah mau. Segitu teh santri, calon kiai, subuh kesiangan. Segitu teh santri calon kiai, apalagi preman, bukan kesiangan lagi subuh molor. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi, akan muncul manusia yang sangat amat jahat. Kejahatannya melebihi kejahatan iblis. Kejahatannya lebih jahat daripada 1000 preman beromot corak. Siapa mereka? Kata Nabi, al-ulama usul, ulama musuh. Ulama usul ini min indihim tahruju kita wa ta'rubihim. Dari mulut mereka akan keluar fatwa-fatwa yang menyesatkan umat. Ngomongnya menyesatkan umat. Nah, ini lebih berbahaya daripada 1000 preman beromot corak. Ulama usul, ulama yang tidak konsisten, tidak komitmen, tidak berpegang teguh memegang kepercayaan para rasul. Ulama yang khianat, telah mengkhianati para rasul. Ciri-ciri ulama yang mengkhianati rasul itu sudah diterangkan dalam hadis, dan saya hafal hadisnya. Baca jangan di sini. Baca jangan nih. Udah masuk kisah soalnya. Hadisnya begini. Al-ulama'u umana usul ma lam yukhalitu sultan wa yudahilu dunya. Fa'idha khalatu sultan wa dahu dunya fa'ad khalu rusul. Hadis. Kata Nabi, ulama itu adalah orang yang
memegang amanah para rasul. Ulama itu orang yang memegang kepercayaan dari para rasul. Berarti ulama itu harus bisa dipercaya oleh para rasul. Untuk apa? Untuk tetap konsisten, komitmen melanjutkan perjuangan dakwah para rasul dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi. Kan karena banyak ulama yang cinta dunia, rela merusak agama demi mendapatkan jabatan, banyak sekarang. Itu ulama dunia. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama dunia akhirat, bahkan ada ulama amplop, ulama pesanan. Kalau amplopnya gede, yang halal dia bikin haram, yang haram dia bikin halal, sesuai yang memesan aja, sesuai kepentingan politiknya. Ini fakta, ini kenyataan, nggak bisa dipungkiri. Dan masyarakat sudah terbuka tahu siapa ulamanya. Sudah rahasia umum. Fakta ini, nah, realita, kenyataan. Jadi ulama itu pemegang kepercayaan para rasul. Sepanjang ulama tersebut tidak bersatu, tidak bercampur gaul dengan para penguasa, dan tidak memilih dunia, tidak memilih harta, tidak memilih jabatan, tidak memilih hal-hal yang bersifat dunia. Sepanjang ulama tetap konsisten, komitmen, berpegang teguh, memegang kepercayaan para rasul untuk tetap istiqomah menegakkan agama Allah, dan dia tidak bersatu dengan para penguasa yang zalim dan tidak memilih kesenangan dunia, maka inilah yang disebut ulama pemegang amanah para rasul. Ulama yang seperti ini yang wajib kita ikuti, kata Nabi. Sebaliknya, apabila ulama tersebut mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, bergaul dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, bahkan bekerja sama untuk meluruskan programnya orang-orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam, melenyapkan ajaran Islam dengan berbagai macam cara, baik itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, moderasi agama dan sebagainya. Karena dipesannya seperti itu dan bayarannya gede, tinggi, uangnya banyak, nah, dikasih jabatan. Nah, ketika ulama sudah seperti ini, berarti ulama yang seperti ini sudah berkhianat kepada para rasul, mengkhianati Rasulullah. Nah, ulama yang seperti ini nggak dapat izin memberikan syafaat, enggak. Yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat adalah ulama yang lurus, yang warasatul anbiya. Ulama yang seperti itu nanti di akhirat disatukan oleh Allah dengan orang-orang munafik di neraka. Nah, golongan yang terakhir, yang ketiga, yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, kata Nabi, summa syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam rangka membela agama Allah, tempur di medan perang, melawan orang-orang kafir, mempertaruhkan nyawanya demi membela agama Allah, gugur, mati di medan perang, mati syahid, dia niat semata-mata membela agama Allah, rela mengorbankan nyawanya untuk agama. Nah, para syuhada itu mendapatkan izin dari Allah, di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yasfaqus syuhada, yasfaqus syahidun sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, 70 saudaranya yang nyata-nyata sudah divonis masuk neraka, nggak jadi karena mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. Makanya mati yang terindah adalah mati syahid, mati membela agama Allah, mati berjuang dalam membela agama Allah. Berjuang nggak berjuang kita pasti mati. Mendingan mati syahid, mati mulia. Kata Nabi, ish karimah au mut syahidan, hiduplah dengan mulia, hidup mempertahankan kebenaran, atau matilah mati syahid, mati membela kebenaran. Mati yang terindah mati syahid. Orang yang mati syahid
disolatkan oleh seluruh para malaikat. Ruhnya langsung bawa ke surga. Di surga dia ditempatkan di tingkatan derajat yang ke-100. Orang yang mati syahid, derajatnya tinggi. Sehingga orang-orang yang mati syahid nanti di surga, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin mati syahid 10 kali lagi. Mereka katakan ini karena mereka setelah mereka melihat pahala dunia di surga Allah berikan kepada mereka. Ternyata mereka ingin mati syahid lagi. Kita kadang-kadang takut mati dalam membela agama Allah. Takut di penjara, takut mati. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah di neraka. Nah, ulama yang istiqomah itu jarang. Di Indonesia saja cuma satu yang konsisten, komitmen, tetap memegang kepercayaan dari Rasulullah. Apapun taruhannya, sekalipun merupakan nyawa, harus di penjara, dihina, dicaci maki, nggak masalah. Yang penting menegakkan kebenaran. Cuma satu saja. Semua orang tahu. Dan beliau, saya yakin beliau bukan manusia sembarangan. Beliau wali Allah. Karena saya sudah melihat ciri-cirinya sesuai dengan nas Quran. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, mereka tidak ada rasa takut dalam menegakkan kebenaran. Jadi amar ma'ruf bukan dia tidak ada rasa takut. Walaupun yang bersangkutan sadar resikonya berat, tantangannya berat, tapi tetap istiqomah. Enggak ada rasa sedih. Enggak sedih dihina, dicaci maki. Biasa. Itulah orang kita perjuangan. Hidup ini berjuang. Jadi kita harus mau berjuang. Berjuang, tak berjuang kita pasti mati. Dengan mati dalam perjuangan daripada mati konyol. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya saya maaf. Dan mohon izin setelah selesai Isya saya langsung pamit karena masih ada 2 acara. Acara keduanya di Menan Jonggol di Masjid Miftahul Al-Manan. Acara yang ketiganya di Kampung Cikutur Sindang Mulia. Acara Maulid Nabi di Masjid Nurul Huda. Jadi saya langsung pamit. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita bicarakan dalam taklim ini Allah jadikan kita bermanfaat yang disertai hidayah, yang dengan ilmu ini kita semakin diberikan kemampuan Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup tamu kita pada malam ini mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Ada belum banyak yang warahmatullahi wabarakatuh.